Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapakku, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Sehingga kami boleh berada di tempat ini dalam keadaan sukacita. Waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, telah kami pergunakan untuk terus belajar memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan sebentar nanti akan kami perlengkapi dengan membaca, mendengarkan firman-Mu. Bapa, inilah ibadah syukur kami kepadamu. Kuduskan dan layakkan ya Bapakku, agar apa yang kami lakukan pagi menjelang siang hari ini berkenan bagi Engkau. Roh Kudus, urapilah kami semua, agar pemberitaan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini boleh terus mencerdaskan spiritual kami, sehingga kami lebih memahami, sehingga hidup kami semakin hari menjadi semakin berkenan bagi Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Sugeng enjang, sugeng pinanggih, sinartan tunggu pamuji berkahipun Gusti Allah. Nuninggi Gusti Yesus Kristus, mesti tansah kajiwa kasarira ing panjenengan sedaya lan kula. Amin. Saperangan saking berkahipun Gusti, kula lan panjenengan ing wekdal menika tasih dipun paringi wekdal saged pinanggih kanthi widodha nir ing sambikala. Ya. Mari kita pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali belajar bersama-sama. Pembelajaran kita pagi hari ini, saya berikan satu tema, merdeka memberi hidup yang berkesempatan. Untuk itu Bapak Ibu silahkan dibuka Alkitab kita masing-masing, Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, saya bacakan mulai ayatnya yang pertama dan kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini tadi kita memahami bahwa kita mendapatkan satu kemerdekaan itu oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Tuhan yang memerdekakan kita semua. Kita tidak hanya dibebaskan dari penjajahan atas manusia, tetapi kita dimerdekakan dari penjajahan dari kuasa maut. Kalau kita sebagai bangsa, kita mendapatkan kemerdekaan. Bagaimana yang kita pahami, oleh karena perjuangan ya
kemerdekaan kita Indonesia ini hasil perjuangan. Sementara kalau bangsa-bangsa yang lain itu pemberian. Namun pada kenyataannya, kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan itu dengan kemerdekaan bangsa lain yang merupakan pemberian, itu dampak psikologisnya itu tidak begitu ada perbedaan yang signifikan. Bahkan ada sesuatu yang bisa menjadikan satu pembelajaran. Bulan April kemarin karena kemurahan Tuhan, tanpa saya sangka, saya mendapatkan undangan itu ke Korea Selatan, itu selama 10 hari. Korea Selatan dengan Indonesia itu merdekanya dalam tahun yang sama. Tetapi kehidupan di Korea Selatan itu ternyata secara fisik, secara lahiriah saya perhatikan sudah satu tingkat lebih baik dibandingkan di negara kita. Salah satu contoh, dalam kota dan luar kota itu jalan raya yang ada di sana itu jalan tol. Tetapi saya tidak pernah menemukan gerbang tol. Artinya mereka bisa menikmati jalan tol itu tetapi tidak dengan seperti di Indonesia harus membayar di gardu tol. Kemudian secara ekonomi kecil ya, di sana itu tidak ada yang namanya tambal ban, yang namanya tukang parkir eceran itu tidak ada di sana. Di sana juga tidak ada penjaga toilet, padahal semuanya serba bersih, semuanya serba rapi. Apa yang membedakan? Yang membedakan salah satu di antaranya adalah semangat. Saya perhatikan orang-orang sana yang muda, yang sepuh, kalau melakukan sesuatu itu amat sangat, ya terlihat semangat sekali. Dalam hal makan saja, ya, kalau orang Korea Selatan itu perempuan dan laki-laki, kalau makan itu pertama itu cepat, yang kedua itu banyak. Cepat dan banyak, dan setelah makan kalau sudah selesai makan ya sudah. Kalau orang sini kan ngomong-ngomong sih gitu toh. Opong kerebuk apa gitu kan gitu. Ya itu semangatnya itu agak berbeda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, karena kita sudah dimerdekakan oleh Roh, bukan hanya dari penjajahan manusia, tetapi kita dimerdekakan, benar-benar dimerdekakan, baik tubuh, jiwa, maupun roh kita itu dimerdekakan. Berikutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita ini dimerdekakan? Silahkan dilanjutkan di Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, saya bacakan mulai ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Memperhatikan hidup itu salah satu bentuk cara kita untuk mempergunakan setelah kita dimerdekakan. Mempergunakan waktu setelah kita dimerdekakan. Dan memperhatikan bagaimana kita hidup ini, salah satu di antaranya adalah terkait
dengan waktu, terkait dengan kesempatan. Bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita menggunakan kesempatan itu. Dan di situ kan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Mengapa? Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat? Supaya tidak salah kita mesti harus belajar dan pembelajaran kita harus bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan. Mengapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Itu ada dua hal setidak-tidaknya, yaitu ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Sekarang faktor yang dari dalam kita. Kita lihat masih dalam Efesus 5, tapi ayatnya yang ke-8. Efesus 5, ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu, memang dahulu, yang dimaksud dahulu itu kapan? Wingi, apa wingenane, apa mbiyen. Memang dahulu, yang dimaksud dahulu adalah hidup kita sebelum kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah setelah kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dinyatakan sebagai anak-anak terang. Namun sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita masih ada kecenderungan untuk kembali pada hidup lama. Kita masih ada kecenderungan untuk terpengaruh pada kehidupan yang lama. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa semenjak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis itu sudah tidak bisa merasuk, sudah tidak bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Tetapi iblis masih bisa mempengaruhi. Yang namanya Petrus, kurang apa Petrus? Dia masih bisa terpengaruh sehingga menyangkal Yesus. Jadi faktor yang pertama mengatakan di hari-hari ini adalah jahat, yaitu tadi karena salah satunya faktor dari dalam, karena kita seringkali ada kecenderungan untuk kembali kepada hidup lama, untuk terpengaruh kepada hidup yang lama. Kemudian yang kedua, faktor yang dari luar, silakan dibuka Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasalnya yang 4, saya bacakan ayatnya yang ke-13. Ya, Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu secara lengkap pasti memahami perikop ini. Setelah iblis mencobai Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk,
yang semuanya bersifat keduniawian, iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya setelah iblis tidak berhasil mencobai Yesus, iblis itu mundur. Tapi bukan mundur menyerah, tapi mundur dia mencari waktu atau menunggu waktu yang baik. Jadi iblis selalu menunggu waktu. Jadi Bapak Ibu itu selalu punya waktu ini ditunggu, dikuasai oleh iblis bagaimana di satu kesempatan itu bisa, kalau tidak berhasil mencobai mengganggu Yesus, dia akan terus berupaya untuk mencobai dan mengganggu anak-anak Tuhan. Sekali dua kali Bapak Ibu akan mengatakan iya. Tetapi nanti yang ketiga, pikir-pikir. Yang keempat, ketoke kok ngono. Nah, terpengaruh. Belum lama ini saya diundang di satu gereja. Bapak Gembala mengatakan jemaatnya itu semua ada sekitar 140. Kalau rata-rata yang hadir ya sekitar 125-an. Ketika saya datang, saya selalu belajar dalam hal melayani itu setidak-tidaknya waktu, saya belajar untuk datang lebih awal. Ketika saya datang belum ada jemaat itu biasa, itu tidak masalah. Tapi ketika sudah dimulai, itu yang datang tidak ada 20. Padahal jemaatnya sekitar 140 diinformasikan ya setidak-tidaknya 125. Kok yang datang hanya sekitar itu? Ternyata di lingkungan itu sedang ada seripah. Ada orang yang meninggal. Semuanya sudah membaca, semuanya sudah sering mendengar, carilah dulu kerajaan Allah. Dan semuanya pasti akan ditambahkan. Tapi ketika ada orang di situ meninggal, ora do ibadah, jarene pekewo. Aseso nek aku mati ra dipendem piye? Itu kan yang bersorak iblis itu. Jadi ketika ada waktu, dia selalu menunggu waktu yang baik. Ya saya ya cuma budaya yang ada di daerah kita masing-masing yang namanya budaya. Kita boleh dan harus memelihara budaya itu. Tetapi jika budaya itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani mengatakan tidak. Budaya kita ketika ada saudara kita yang meninggal, kita ikut berpartisipasi aktif, itu budaya kita. Tetapi ketika itu jam ibadah, mesti harus ibadah itu yang didahulukan, apapun resikonya. Setelah ibadah itu selesai, baru kita berpartisipasi datang ke tetangga atau ke masyarakat yang seripahit tadi. Apakah di sana tidak ada resiko? Kadangkala ada resiko, tapi resiko itu datangnya dari manusia. Dan kalau Bapak Ibu mendapatkan satu resiko, tapi karena melakukan kebenaran, artinya sesuai dengan firman Tuhan, itu berbahagialah. Kan begitu. Berbahagialah kalau kamu menderita, kalau kamu mendapatkan ini itu karena melakukan kebenaran. Tapi iblis melalui pikirannya mengganggu,
ngotak-atik mempengaruhi. Terus muni iki. Lah nek mati ki lak ping pisan to, Pak. Nek dingo minggu ke sesuk meneh lak isih ana. Ketoke bener, ketoke lho. Ketoke. Tapi sebenarnya sadar atau tidak sadar Bapak Ibu yang mengalami itu sedang dijerumuskan oleh iblis tadi. Sedang itu waktu yang baik dia pergunakan. Memang dalam melakukan kebenaran ini Bapak Ibu, kadang-kadang ada sesuatu yang kelihatannya menakutkan, tapi itu kelihatannya yang sesungguhnya tidak menakutkan. Maka para leluhur kita sering mengatakan, nek wani, terus aneh, nek wani ojo wedi-wedi. Ning nek wani, ini nek wedi, ojo wani-wani. Wani, ya, wani dalam nama Yesus, wani ngono. Kalau ada resiko, tadi. Kalau ada resiko, kita diberi kesempatan untuk sedikit memikul salib. Itu hanya sedikit. Itu kalau kita melakukan kebenaran dan ada risiko yang harus kita tanggung. Ini oleh karena kita masih punya kecenderungan kembali pada hidup lama dan karena iblis selalu menunggu waktu yang baik, oleh karena itulah firman Tuhan tadi mengatakan pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah kesempatan karena hari-hari ini adalah jahat. Terus bagaimana? Bagaimana kita menggunakan kesempatan? Setelah kita merdeka sekian tahun, karena satu dan lain hal, sekarang banyak yang mengibarkan tengkorak. Bendera tengkorak itu apa jenenge? Ada yang bendera itu toh, ada yang merah putih, di sampingnya itu wis ruwah. Awak dhewe rasa ngurusi sing kono-ngono ning ya rasa tiru-tiru. Nek ngibarkan ya teko merah putih ngono wae. Ning jengkelake kok, apa sampean jengkel njur kono krungu kok. Sampean nganti bededeg kaya malah stres karepe dhewe. Ben kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Memang dinamika yang terjadi seperti itu kita ikuti saja, tapi kita jangan sampai dipengaruhi sehingga kita ikut sepaneng. Malah ora sida nyambut gawe, ora sida ibadah. Kita berjalan saja di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada? Kita belajar. Silakan buka Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Secara utuh saya percaya jemaat di tempat ini juga sudah hafal ini. Maka saya ambil bagian yang fokusnya di situ. Perempuan ini mendapatkan
kesempatan. Dengan kata saya, perempuan itu dimerdekakan dari hukuman adat pada waktu itu. Hukum yang berlaku pada waktu itu kalau ada perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan, dia dirajam batu. Tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kesetiaan tadi, kesetiaan yang berkali-kali diulang-ulang tadi, oleh karena salah satu bentuk kesetiaan Tuhan Yesus, perempuan itu tidak dirajam batu. Perempuan itu mendapatkan kemerdekaan. Dia mendapatkan kesempatan dengan satu konsekuensi, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, apakah perempuan itu benar-benar menggunakan kesempatan yang ada itu dengan baik? Kita cek, kita lihat, kita perhatikan. Sekarang kita ngeceknya di mana? Di Lukas. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Itu yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa tadi. Dia berangkat dari jangan berbuat dosa lagi. Itu Yesus berpesan seperti itu, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kemudian perempuan itu ingin tahu saya itu masih berbuat dosa apa tidak. Nah, salah satu di antaranya dia berusaha untuk melakukan, untuk bersikap lebih hormat ya dalam memuliakan Yesus. Di situ ada kata-kata yang bisa menjadi perlambang. Yang pertama adalah rambut, yang kedua itu minyak wangi, kemudian yang berikutnya dia menangis, menyeka kakinya dengan rambut. Rambut bagi perempuan adalah mahkota. Minyak wangi adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Kemudian dia menyeka kaki, itu berarti satu kerendahan hati. Dengan menangis itu satu kesungguhan yang luar biasa. Jadi terkait dengan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang, perempuan itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengorbankan segala sesuatu yang berharga, yang nilainya tinggi, rambut sebagai mahkota, minyak wangi yang mahal. Kemudian itu semua dilakukan dengan kerendahan hati. Apakah kemudian dia bisa tahu bahwa dia itu sudah memenuhi apa yang dikatakan Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Silakan masih di Lukas ini. Lukas 7 tadi, tapi ayatnya yang ke-48. Ayatnya yang ke-48. Ini. Lalu
Ia berkata, ia di situ itu adalah Yesus. Ianya dengan huruf besar. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Itu peristiwa ini, peristiwa yang pertama di sana ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Dan peristiwa di Lukas ini juga ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Karena Yesus ingin memberitahukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa dia mengampuni. Dia ingin memperkenalkan juga siapa kok dia bisa mengampuni. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat itu tetap menutup hati. Artinya kesempatan yang ada itu tidak dipergunakan dengan baik. Sementara perempuan itu telah belajar memberikan contoh pada kita bagaimana dia mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Kalau dulu dipesan jangan berbuat dosa lagi, kemudian diakhiri dengan kata dosamu sudah diampuni. Amin Bapak Ibu, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, contoh yang kedua, silakan Bapak Ibu buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-27 saya bacakan sampai 34 supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih konkret. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, perhatikan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Kita mendapatkan satu pembelajaran bagaimana kita menggunakan waktu. Bagaimana kita menggunakan kesempatan. Ketika kepala penjara itu mendapatkan satu kemerdekaan melalui Paulus, karena dia kalau sampai penjara ini terbuka dan semua itu keluar, dia pasti akan mendapatkan hukuman dari pejabat yang ada pada waktu itu. Tapi yang luar biasa, Paulus mengajarkan kepada kita, dia konsekuen, dia tidak melarikan diri. Dan ketika penjaga
itu akan melakukan bunuh diri, Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu. Dan yang lebih hina lagi pada akhirnya, apa yang harus aku perbuat? Ini kepala penjara. Tuhan, apa yang harus aku perbuat setelah supaya aku selamat? Dan inti pesan dari firman ini pada akhirnya kepala penjara itu membuka diri. Bahkan bukan hanya dia sendiri, tapi dia bisa membawa keluarganya. Artinya yang diselamatkan, yang mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya dia pribadi, tapi keluarganya pun diselamatkan. Keluarga ini diselamatkan karena apa? Karena kepala penjara itu mempergunakan waktu, mempergunakan kesempatan yang ada pada dia. Ini cara firman Tuhan, cara Tuhan mendidik kita bagaimana kita menggunakan kesempatan. Supaya lebih kaya lagi, silakan dibuka Lukas lagi, pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai ke-35. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi ketika Bapak Ibu diberkati, ketika Bapak Ibu ada kesempatan, ada peluang untuk kaya, sebenarnya Bapak Ibu sedang diberi kesempatan untuk bagaimana bisa berbagi dengan orang lain. Ini pembelajarannya. Ketika kita sedang ada berkat, kita sebenarnya diberi waktu bagaimana untuk kita bisa berbagi. Di situ tadi Bapak Ibu bisa perhatikan, ada imam, ada yang satu lagi siapa itu, orang-orang yang lebih tinggi kerohaniannya dibandingkan dengan orang Samaria. Ketika ada satu persoalan yang sama, kedua orang itu lewat. Padahal dia juga sering menyampaikan kasih, sering menyampaikan bagaimana harus berbuat. Tapi ketika kesempatan itu ada, dia lewat. Sementara orang Samaria itu melakukan bagian. Dia memberikan pertolongan yang amat sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kita sekarang dalam posisi apa? Itu semua itu ada peluang kita sedang diberi kesempatan.
Kepala penjara tadi diberi kesempatan, dia mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya selalu mengatakan oleh karena kemurahan. Tanggal 5 kemarin, saya ada kesempatan untuk melayani di Nusa Kambang. Yang saya layani adalah ini, narapidana khusus narkotika. Hukuman yang diderita oleh mereka, ada yang menunggu hukuman mati, ada yang seumur hidup, paling sedikit itu 10 tahun ke atas. Saya diberi kesempatan untuk bagaimana memberi pencerahan di sana. Waktu itu hadir pendeta John Manopo. Ya, John Manopo itu dari Jakarta, itu pendeta yang kawaan dalam tanda petik. Tapi mimbar pelayanan itu diberikan kepada saya. Ini satu yang luar biasa. Dan ini saya selalu mengatakan karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin. Dan ketika kesempatan itu diberikan kepada saya untuk saya pergunakan, maka saya belajar untuk bagaimana mempergunakan kesempatan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kita mendapatkan contoh bagaimana perempuan yang berdosa tadi menggunakan kesempatan, bagaimana kepala penjara tadi, dan sekarang orang Samaria. Tapi itu kan sepertinya orang-orang dalam tataran yang tinggi. Coba sekarang yang rodo rendah-rendah gitu. Artinya yang kita ora pati nganu gitu ya. Silakan dibuka lagi, masih di Lukas ya. Lukas 17 sekarang. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12. Sampai 17. Lukas 17, saya bacakan mulai ayatnya yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sampai di situ dulu. Kepala penjara, itu bukan level saya, mungkin kan begitu. Perempuan itu mboten, blas nek kula mboten mriku niku. Kemudian tadi yang orang Samaria yang kaya, saya pas-pasan. Ini ada ini yang 10 orang kusta. Ini kula dereng nate kusta, maksudnya status ekonominya iki kaya ini sak kelas karo awak. Ada 10 orang kusta. Semua disembuhkan, artinya semua dimerdekakan dari sakit itu. Semua 10 itu disembuhkan, tahir itu sembuh, disembuhkan. Tapi yang 9 ngilang.
Itu. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan, bersyukur, dan ya dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Tuhan menegur, mana yang 9? Kira-kira nek ana 10 ki, awak dhewe masuk sing 9 apa sing 1? Kira-kira. 1, amin. Yang 1. 1 tenan? Ya kadang-kadang. Dong-dong ya sok melu sing 9 kuwi. Dong. Kok ya kene muni, kita kan masih manusia, Pak. Ngono to. Dong, kadang-kadang iki tembang iblis ki le mempengaruhi koyone iki nalare iki ya kono iya koyone heeh koyone bener koyone. Ning jane kleru. Ini pembelajaran. Saya yang paling nyeneng iki anggere muni yang terakhir lah tapi sekarang yang terakhir ngono lho wis pirang-pirang saya yang terakhir. Men lek rampung kan itu to biasane. Terus yang terakhir sekarang. Kita sudah memberi berapa contoh kan. Anu nek ukah-ukah koyo ora penting. Ya makanya yang terakhir lah. Yang terakhir toh. Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Kata Yesus kepadanya. Kepadanya itu siapa, Pak? Bu? Ya? Bukan, di sini ini loh maksudnya. Ya nek kita nanti, bener. Nah ini sing di tag ini kok. Orang lumpuh. Jenengan lah ya sok koyon saya tahu jemaat di sini tuh tiap malam pasti baca Alkitab gitu loh. Maka kan perikop-perikop itu enggak saya bacakan semuanya, tapi pasti nyentrel kaitannya karo kai. Termasuk ini kan orang yang lumpuh di dekat kolam Bethesda itu. Dia lumpuh sudah cukup lama. Semuanya mengandalkan gelombang yang muncul dari kolam itu. Ning ora ana sing nulungi. Nek aku arep rono wis kedisian liyane. Dia minta apa ndak ini kepada Yesus? Orang yang lumpuh ini minta disembuhkan pada Tuhan tidak? Tidak. Tapi kalau si kusta tadi jelas minta, berteriak, Yesus, guru. Tapi orang yang lumpuh ini tidak minta. Tapi karena Tuhan Yesus setia, dia tidak menunggu diminta. Jadi kadang-kadang kita itu tidak minta pun kadang-kadang diberi. Tapi sebagai orang tua itu lebih senang kalau anak-anaknya itu minta. Apa meneh minta karo kringih kae gitu. Nah. Maka sekalipun Tuhan itu tahu apa keperluan kita lebih baik kita itu tetap minta kepada Tuhan. Tapi contohnya di sini ini orang yang lumpuh ini tidak minta, tapi Tuhan memberi. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada yang mengatakan tikar, ada yang mengatakan amben, lincak cilik. Tilam yang dimaksud di situ. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat dan seterusnya. Maka saya lanjut pada ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Ini orang itu berarti orang yang sudah disembuhkan tadi. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi
bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, setelah kita disembuhkan, setelah kita dimerdekakan, dengan kata lain, kita ini diberi waktu, diberi kesempatan untuk mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan cara kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita sudah diberi contoh mulai dari perempuan itu yang sudah tidak berdosa lagi. Artinya dia tidak berbuat dosa lagi. Kemudian kepala penjara itu yang kemudian dia bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dia berhasil membawa keluarganya untuk diselamatkan. Kemudian orang Samaria yang kaya, itu dia berbagi dengan cara menolong. Kemudian si kusta tadi, walaupun hanya satu dan itu orang Samaria. Tadi yang baik itu, yang menolong itu orang Samaria. Kemudian yang kusta yang kembali kepada Yesus itu juga orang Samaria. Siapa orang Samaria? Suatu saat kita pelajari. Kemudian yang berikutnya orang yang lumpuh ini, setelah dia dimerdekakan dari kelumpuhannya, setelah dia disembuhkan dari kelumpuhannya, yang dia lakukan adalah dia menceritakan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Artinya apa? Menceritakan ini berarti mengabarkan, memberitahukan siapa Yesus itu. Jadi setelah kita ini ya diingatkan kembali dengan berbagai contoh-contoh tadi, salah satu kesempatan yang harus kita pergunakan membangun pertobatan. Kemudian berbagi dengan sesama. Ya. Bersyukur. Berikutnya adalah memberitakan. Memberitakan tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang Yesus Kristus yang amat sangat luar biasa. Karena dia bukan hanya berkorban, tapi dia sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, tetapi kita harus senantiasa belajar mempergunakan waktu. Kita harus belajar untuk memperhatikan bagaimana hidup kita. Yang menjadi kaca pembelajaran kita adalah firman Tuhan. Bukan budaya, bukan kebiasaan, tetapi firman Tuhan. Kita itu sudah benar-benar kembali bertobat, kita ini sudah berbagi, kita sudah bersyukur, kita sudah berbuat seperti apa, itu yang menjadi padanan, yang menjadi cermin, yang menjadi tolok ukur kita adalah firman Tuhan. Dengan cara kita terus belajar mempergunakan waktu, dengan cara kita memperhatikan hidup kita. Oleh karena tuntunan Roh Kudus, hidup kita semakin hari itu akan semakin hari hidup kita akan semakin
baik. Nek wong Kristen baik kuwi urung nganu nek mengke baik. Karena bukan hanya itu. Baik terus berkenan. Berkenan bagi siapa? Vertikal dulu. Baru kemudian horizontal. Berkenan bagi Tuhan dan sesama. Jangan sesama dulu ukurannya. Tapi berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi sesama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati.